لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Tertundanya keberangkatan ribuan anggota jemaah umroh di Pemerintah Bandara Arab Saudi Soekarno menghentikan Hatta. sementara kedatangan jemaah umroh dari sejumlah negara. Virus corona hingga saat ini sudah menyebar ke lebih dari 30 negara. Sementara itu 19 orang yang hendak umroh terpaksa kembali lagi ke Bandara Arab Juanda. Saudi menghentikan sementara kedatangan jemaah umroh. Arab dari Saudi seluruh melarang negara sementara termasuk warga dari Indonesia. 22 negara. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang memberlakukan pelarangan sementara. Tanggal 27 Februari 2020, pemerintah Arab Saudi secara tiba-tiba menutup umroh akibat dari meningkatnya kasus COVID-19 di Arab Saudi. Tak ayal, ribuan jamaah umroh pada tanggal 27 Februari 2020 terlantar di bandara dan tidak dapat melakukan perjalanan umroh. Belum ada kabar ini, belum tahu, belum pasti apa delay apa gimana, nggak tahu. Artinya sampai saat ini belum ada kabar dari panitia. Masih menunggu. Tapi koper sudah masuk. Sudah masuk ke check-in, sudah mulai check-in. Sudah mulai masuk check-in ya di bagian sana. Tidak sampai di situ, jamaah yang baru sampai di Madinah pun dikembalikan ke negara masing-masing pada hari yang sama. Tidak berbeda dengan jamaah yang sudah di dalam Madinah, tidak dapat melakukan umroh dikarenakan Arab Saudi juga melakukan lockdown, sehingga jamaah tidak bisa masuk ke Mekah dan dipulangkan tanpa bisa melakukan umroh. Kerajaan Arab Saudi melakukan lockdown karantina di wilayah secara ketat, sehingga tidak ada yang bisa masuk dan keluar. Yang di Madinah tidak bisa masuk ke Mekah dan begitu pun sebaliknya. Yang di Mekah tidak bisa masuk ke Madinah atau kota lainnya. Keseriusan kerajaan Arab Saudi dikuatkan dengan memberikan denda bagi yang melanggar sebesar 10.000 real atau senilai kurang lebih 40 juta rupiah bagi para pelanggar kebijakan lockdown di Arab Saudi. Tidak sampai di situ, pemerintah Arab Saudi juga menutup semua bandara sehingga tidak ada yang bisa masuk ke negara Saudi. Namun, di awal-awal lockdown masih dibuka penerbangan hanya untuk keluar atau mengantar pulang jamaah umroh. (22 September 2020, pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan 4 fase umroh new normal. Fase pertama pada tanggal 4 Oktober 2020, umroh dibuka terbatas bagi warga negara Saudi dan mukimin atau warga negara asing yang tinggal di Saudi dengan jumlah 30% dari kapasitas total, sementara Masjid Al-Haram sekitar 6.000 orang per hari dan dijalankan sesuai protokol COVID-19. Di fase kedua pada tanggal 18 Oktober 2020, umroh, ziarah, dan sholat dibuka untuk warga Saudi dan mukimin sebanyak 75% dari kapasitas total sementara atau sekitar 15.000 jamaah umroh dan 40.000 jamaah sholat per hari. Di fase ketiga pada tanggal 1 November 2020, umroh, sholat, dan ziarah dibuka termasuk untuk jamaah dari luar Saudi
hingga memenuhi 100% dari kapasitas total sementara atau sekitar 20.000 jamaah umroh per hari dan 60.000 jamaah sholat per hari. Dan fase terakhir adalah saat pandemi berakhir. Umroh, ziarah, dan sholat dibuka secara normal menunggu keputusan otoritas yang berwenang mengenai berakhirnya risiko pandemi COVID-19. Dan saat ini kita ada di fase ketiga, umroh new normal. Pada tanggal 1 November 2020, umroh fase ketiga secara resmi dibuka dan Indonesia merupakan salah satu negara yang diizinkan melakukan umroh. Sebanyak 256 jamaah perdana Indonesia berangkat melakukan ibadah umroh di tanggal 1 November 2020. Dan Ibu Indri selaku Direktur Utama PT Andamas Mabrur Wisata turun langsung untuk melihat dan merasakan sendiri umroh new normal ini dengan status sebagai peserta umroh perdana. Kebijakan Arab Saudi berkaitan umroh new normal. Berita gembira pembukaan umroh langsung tersebar luas, sehingga hampir semua PPIU membuka pendaftaran umroh new normal. Namun, di balik kabar gembira tersebut, kebijakan kerajaan Arab Saudi sering kali berubah-ubah sehingga menyulitkan bagi PPIU sebagai fasilitator resmi ibadah umroh untuk membuat suatu paket program umroh new normal. Seperti pembukaan pengajuan visa umroh pada tanggal 30 Oktober, namun pada tanggal 15 November sistem pengajuan visa umroh di-lock kembali. Dari sisi teknis di Saudi pun tidak ada kejelasan peraturan protokol kesehatan, sehingga berpotensi menelantarkan jamaah yang tentunya sangat mengganggu kenyamanan jamaah dalam melakukan kegiatan ibadah umroh selama di tanah suci. Kebijakan Asosiasi PPIU melihat dan menimbang kondisi saat ini, Asosiasi PPIU di Indonesia menganjurkan untuk menunda umroh dikarenakan belum ada kejelasan yang pasti, sehingga beresiko mengurangi kenyamanan jamaah dalam melakukan ibadah umroh. Bagaimana kita selaku jamaah dan pelaku umroh menyikapi keadaan seperti ini?